Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik menguat cukup signifikan di 0,43% dan ditutup di level 8.686,469. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reza Diovanda yang merupakan technical analyst dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Reza, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Terima kasih Pak Reza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Reza, hari ini indeks harga saham gabungan kembali cenderung bergerak fluktuatif, Pak. Dalam beberapa hari terakhir, indeks harga saham gabungan secara beruntun bergerak atau ditutup di zona merah. Kondisi ini cukup berbeda, Pak, jika dibandingkan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan-pekan sebelumnya. Catatan rekor berulang sering terjadi, sementara untuk posisi saat ini jangankan untuk balik menyentuh rekor tertingginya, bertahan stabil di 8.700-an, ISG belum mampu sampai sejauh ini. Analisis Anda secara teknikal. Baik Pak, terima kasih. Nah, kita melihat sama-sama ya bahwa memang 8.700 itu menjadi level yang cukup sakral ya untuk indeks harga saham gabungan kita. Dimana memang perdagangan di satu minggu terakhir, 8.700 itu sangat susah nih untuk ditembus kembali. Namun memang kami melihat cenderung pergerakan indeks harga saham gabungan kita masih cenderung bullish, dan pada sore hari ini ya, ini posisinya masih menguat sebesar 0,19%, didukung oleh rebound ya dari beberapa saham konglomerasi seperti Brand, DSSA, TPIA, dan lain-lainnya. Jadi memang kalau misalnya kita melihat pada perdagangan di hari ini itu didukung oleh beberapa saham konglomerasi, dan memang cenderung terbatas ya untuk penguatannya gara-gara memang saham-saham perbankan justru melemah kembali pada hari ini Pak David. Seperti itu. Baik, di tengah indeks harga saham gabungan yang sudah rally cukup tinggi, meskipun belum mampu ke 8.700-an, pergerakannya masih di level atas, Pak Reza. Apa yang Anda lihat dari respon investor ini? Apalagi di sesi pertama pada siang tadi itu ditutup melemah di 0,00%, Pak. Ya, baik. Nah, kalau misalnya kita bicara ya terkait level all time high dari indeks harga saham gabungan kita semenjak Pak Purbaya itu menjadi Kementerian Keuangan ya pada September 2025 kemarin, itu indeks harga saham gabungan kita hampir 30 kali ya untuk mencatatkan level all time high-nya. Jadi wajar saja bahwa memang di 8.700 sampai 8.800 ini menjadi resisten yang sangat penting nih untuk indeks harga saham gabungan kita. Ditambah di minggu ini tuh ada beberapa rilis data dan juga keputusan dari Bank Indonesia ya mengenai RDG ataupun tingkat suku bunga Bank Indonesia. Konsensus terakhir itu mencatatkan bahwa untuk Bank Indonesia akan kembali menahan ya tingkat suku bunganya, sehingga memang mayoritas investor itu cenderung wait and see terhadap keputusan dari Bank Indonesia tersebut, Pak David. Baik, dengan laju yang cukup tertahan di beberapa hari terakhir, bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan dengan target tadi ke 87 hingga ke 8.800 sampai akhir tahun? Asa tersebut masih terjaga tidak, Pak, sampai sejauh ini? Nah, kalau misalnya kita bicara asa, Pak, ini masih tetap terjaga karena ini ada potensi bahwa ada sekiranya itu perpindahan ya ataupun rotasi dari saham-saham konglomerasi menuju ke saham perbankan. Walaupun pada perdagangan di hari ini perbankan tuh cenderung melemah. Nah, kami melihat perbankan ini justru menarik ya untuk kita cermati pada akhir tahun nanti, karena kita melihat sentimennya itu ada window dress, lalu juga ada aksi korporasi dari beberapa saham perbankan. Jadi memang saham perbankan Himbara ini minggu ini akan menjalankan beberapa RUPSLB yang digadang-gadang akan menentukan arah dari saham perbankan sampai akhir tahun nanti. Nah, untuk indeks harga saham gabungan kita, level support pentingnya itu ada di 8.500 sampai 8.600-an. Jadi selama masih berada di atas level tersebut, kami percaya bahwa sampai akhir tahun nanti itu akan ada potensi menuju balik ke 8.700 bahkan ke 8.800-an, Pak. Baik. Pak Reza, kita sama-sama berharap Pak perbankan big cap untuk bangkit kembali dan menjadi salah satu kontributor terbesar ketika indeks harga saham gabungan di akhir tahun dan juga biasanya dalam mencatatkan rekor tertinggi. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap
yang per hari ini berbalik melemah. Hanya berlangsung 1 hari saja penguatan. Anda melihat para investor masih melakukan trading dengan memanfaatkan momentum rotasi sektoral, Pak? Ya, kami melihat juga ya bahwa memang untuk saat ini saham perbankan masih menarik, Pak. Karena kita melihat ya, ini ada beberapa indikator yang kita lihat. Yang pertama itu terkait rotasi ya. Mungkin dari saham-saham konglomerasi sudah naik cukup tinggi dan para investor maupun mutual fund akan melihat nih sektor mana yang memiliki peluang untuk dimasukkan di akhir tahun nanti. Dan yang kedua, kami melihat juga dari kebijakan moneter ya. Dari beberapa kebijakan seperti suku bunga yang cenderung rendah ataupun landai, lalu juga pertumbuhan kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan itu akan menjadikan sentimen positif untuk saham perbankan. Dan satu lagi dari valuasi ya, kami melihat saham perbankan ini secara historical valuasinya sudah cenderung untuk murah dan juga yieldnya pada yield yang kemarin dividennya itu di angka 7-9%. Jadi dari keempat faktor tersebut masih ada potensi untuk saham perbankan menuju ke penguatannya sampai ke akhir tahun 2025, Pak. Baik, BBCA hari ini ditutup melemah, Pak, di 2,71% di 8.075. Market cap-nya juga sudah turun di 995,45 triliun rupiah. Analisis dan rekomendasi BBCA di tengah pelemahan dalam terjadi, apakah ada kemungkinan untuk turun lanjutan ke level 7.000-an kembali, Pak Reza? Oke, baik. Kalau misalnya untuk saham BBCA ya, kami melihat memang pelemahan di hari ini itu diakibatkan oleh harga yang telah menyentuh area resistennya, di mana resistennya itu ada di angka 8.350 sampai 8.400-an. Jadi untuk proyeksi kami ini masih ada potensi pelemahan lebih lanjut ya, di mana support terdekatnya itu ada di 7.850-an sampai 8.000-an. Mungkin area tersebut bisa untuk dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, Pak David, seperti itu. Baik, dengan resisten terdekat, Pak. Resisten terdekat di 8.350 sampai 8.400-an, Pak, untuk BCA. Oke, 8.400-an sudah sampai dengan target akhir tahun? Oh, kalau bisa sampai akhir tahun sih kami melihat ya BBCA ini masih ada potensi ya melanjutkan penguatan. Di mana akhir tahun itu kami melihat ini ada proyeksi ke 8.700 bahkan ke 8.900-an, Pak, untuk saham BBCA resistennya. Baik. Seberapa optimis Anda, Pak Reza, terkait dengan target price tersebut, mengingat aktivitas perdagangan kita juga tidak full karena adanya libur Natal dan Tahun Baru begitu, Pak? Betul sekali, Pak. Nah, itu ya yang menjadi challenge untuk kita bersama ya di saham BBCA ini. Jadi kami melihat bahwa dengan adanya libur ya di bulan Desember ini akan mengurangi jumlah perdagangan bursa. Jadi kalau seberapa optimis, mungkin target optimis kita itu ada di angka 8.500, Pak, untuk saham BBCA. Baik, dari BBCA kita beralih ke BBRI. Hari ini juga melemah dalam 2,38% di 3690. Ya, untuk saham BBRI pada perdagangan di hari ini memang melemah ya sebesar 2,38%. Lagi-lagi kami melihat ya ini secara teknikal ini menyentuh level resistennya ya untuk saham BBRI, di mana resisten terdekatnya itu di 3.800 sampai 3.850-an. Dan hari ini memang pelemahannya cukup signifikan. Jadi ini ada potensi untuk kembali menuju ke level support terdekatnya di 3.580 sampai 3.650-an, Pak. Baik, rekomendasinya, Pak, untuk BBRI? Untuk rekomendasi dari saham BBRI bisa untuk dimanfaatkan buy on weakness ya untuk momentum jangka pendek tradingnya, di mana memang bisa untuk buy on weakness di level supportnya di 3.580-an sampai 3.650 dengan target terdekat itu di 3.850 bahkan ke 4.000-an untuk saham BBRI. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BMRI, Pak. Dari beberapa perbankan pick up hari ini, dari sisi teknikalnya BMRI lebih tangguh sepertinya. Mampu bertahan di 5.000-an, tadi sempat ke 4920, melemah kemudian berbalik ke zona hijau kembali. Analisis untuk BMRI, Pak Reza? Nah, untuk saham BMRI ini saya setuju juga ya Pak David, karena memang kami melihat secara foreign inflow itu mayoritas kalau misalnya kita bandingkan dari saham-saham perbankan itu mayoritas masuknya ke saham Bank Mandiri, di mana 3 bulan terakhir itu kalau tidak salah ya flow-nya itu 1 bulan terakhir flow-nya itu sampai ke 3 triliun rupiah. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri sekarang supportnya ada di 4.800 sampai 4.850. Jadi selama masih berada di atas level tersebut kami melihat bahwa ada potensi untuk Bank Mandiri ini menguat secara jangka pendek ya, di mana level resisten terdekatnya itu ada di 5.080 sampai ke 5.200-an, Pak David. Baik, terakhir untuk BBNI, Pak. Dari sisi valuasi, tampaknya BBNI lebih murah atau lebih unggul dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya?
Ya, benar sekali Pak. Kalau misalnya kita melihat dari sisi valuasi ya, BBNI ini juga cukup menarik ya, karena valuasinya lebih murah dibandingkan perbankan yang lainnya. Dan untuk pergerakan harga ini juga sama ya seperti Bank Mandiri, di mana memang jauh lebih stabil pergerakan harganya dan tidak fluktuatif. Nah, untuk Bank BNI sendiri kami melihat support terdekatnya ada di 4.150 sampai 4.250-an. Jadi dengan adanya foreign inflow yang masuk ya pada perdagangan di hari kemarin, kami melihat memang secara jangka pendek masih ada potensi ya menguat secara jangka pendek ke level resisten terdekatnya di 4.500 bahkan ke 4.600-an Pak untuk saham BBNI. Baik, analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap hari ini berbalik arah melemah terdampak profit taking dan ikut menjadi pemberat laju indeks harga saham gabungan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik menguat cukup signifikan di 0,43% dan ditutup di level 8.686.469, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di 8.696 dan intraday tertinggi hari ini di 8.700, sementara intraday terendah di 8.611. Kita langsung saja ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup melemah di 0,62%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,26%, LQ45 menguat di 0,17%. Rotasi pergerakan sektoral, teknologi jauh memimpin penguatan di 3,16%. Ada MTech di sana, Gotoh hari ini juga memberikan kontribusi, energi menguat di 1,37%, kesehatan melemah di 0,15% dan keuangan melemah di 0,10%. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Bull ditutup menguat di 412, MTech melesat di 1470 naik signifikan hari ini, Gotoh ditutup menguat di 68 dan BBYB